kita akan menyampaikan rilis dulu terkait penahanan hari ini. Setelah itu pertanyaan terkait perkaranya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita persilakan. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis terkait penahanan tersangka pengembangan perkara tangkap tangan Wali Kota Bandung. Untuk detailnya akan disampaikan oleh Bapak Asep. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penahanan tersangka pengembangan operasi tangkap tangan Wali Kota Bandung. Jadi terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung tahun 2020 sampai 2023 serta penerimaan lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Artinya pada saat kami melaksanakan penyidikan OTT itu kemudian ditemukan ada pihak-pihak lain yang juga dilakukan penangkapan pada saat OTT, ya, karena memang tidak masuk waktunya sehingga kami baru menemukan aliran dananya pada saat pelaksanaan penyidikan. Lebih lanjut, konstruksi perkara berawal pada tahun 2022 terdapat pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung antara TAPD dan DPRD dan disepakati terdapat anggaran yang diupayakan diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan yang berhubungan dengan program Bandung Smart City. Tersangka ES menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, tersangka ES selaku Ketua TAPD dengan kewenangannya membantu mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kepentingan para anggota DPRD agar dapat mengerjakan pokir-pokir atau pokok-pokok pikiran pekerjaan-pekerjaan melalui penyedia yang bersumber dari anggaran pada Dinas Perhubungan hasil ketok palu APBD Perubahan tahun 2022. Sedangkan para tersangka Saudara RI, Saudara AH, Saudara FCR selaku anggota DPRD menerima manfaat dengan mendapatkan gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung serta dinas-dinas lainnya yang bermitra dengan DPRD pada Komisi C. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisha Purwandani dengan NIM 24040674228. Di sini saya akan mereview konferensi pers dengan video yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 4 tersangka sebagai kasus korupsi dalam proyek Bandung Smart City. Yang mana termasuk ES, yaitu sebagai Sekda Kota Bandung, kemudian dengan 3 anggota DPRD Kota Bandung dengan inisial RI, AH, dan FCR. Nah, kasus ini tuh berawal dari pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2022, melibatkan proyek pengadaan sistem Bandung Smart City. Tersangka ES diduga menerima gratifikasi secara rutin dari Dinas Perhubungan sejak 2020 hingga 2024 dengan total setidaknya 1 miliar. Selain itu, ia membantu menambah anggaran untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh DPRD terkait. Nah, anggota DPRD yang terkait pun mendapatkan setidaknya 1 miliar dan juga beberapa pekerjaan. Para tersangka ditahan oleh KPK sebagai bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat beberapa pejabat lainnya. Nah, kasus korupsi dalam proyek Bandung Smart City ini terjadi karena adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota DPRD. Korupsi ini melibatkan gratifikasi yang mana Sekda Kota Bandung atau ES menerima uang secara rutin dari Dinas Perhubungan yang mengelola anggaran proyek Bandung Smart City. Nah, gratifikasi ini diberikan sebagai imbalan atas persetujuan anggaran tambahan yang akan dialokasikan ke proyek tertentu. Kemudian juga adanya proyek fiktif yang mana harga barang atau jasa yang diadakan seringkali dinaikkan atau markup dari harga sebenarnya. Atau ada proyek yang secara administratif tuh tercatat tetapi tidak benar-benar dilaksanakan. Kemudian juga karena adanya kolusi dengan anggota DPRD yang mana pejabat eksekutif untuk faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi ini sendiri yaitu karena lemahnya pengawasan, yang mana proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran tuh tidak efektif sehingga terjadi peluang penyimpangan. Kemudian adanya kolaborasi antara pejabat eksekutif dan legislatif. Kolusi antara pihak eksekutif atau Sekda dan legislatif atau DPRD membuat proses pengadaan jadi tidak transparan dan rawan manipulasi. Kasus ini tuh menunjukkan meskipun
Oke, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun program Smart City bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi tetap diperlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan oleh pejabat yang terlibat dalam pengelolaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.